Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Ahmad Syafillah, Selvi Mahdinar, Irwansyah, Aditya Nugraha, dan Musli. Di sini kami ingin menjelaskan tentang investasi dalam saham. Jenis-jenis investasi. Investasi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut. Investasi dalam bentuk aset real, yaitu investasi dalam bentuk aktiva berwujud fisik, seperti emas, batu mulia, dan sebagainya. Investasi dalam bentuk surat berharga atau sekuritas, yaitu investasi dalam bentuk surat-surat berharga yang pada dasarnya merupakan klaim atas aktiva real yang diawasi oleh suatu lembaga atau perorangan tertentu. Pemilikan aktiva finansial dalam rangka investasi pada sebuah perusahaan dapat dilakukan dengan dua cara. Investasi langsung diartikan sebagai suatu kepemilikan surat-surat berharga secara langsung dalam suatu perusahaan tertentu yang resmi telah di-go public dengan tujuan mendapatkan tingkat keuntungan berupa dividen dan capital gain. Investasi tidak langsung terjadi apabila suatu surat berharga yang dimiliki diperdagangkan kembali oleh perusahaan investasi yang berfungsi sebagai perantara. Kepemilikan aset secara tidak langsung dilakukan melalui lembaga-lembaga keuangan yang terdaftar yang bertindak sebagai perantara. Dalam perannya sebagai investor tidak langsung, pedagang perantara mendapatkan dividen seperti halnya dalam investasi langsung secara capital gain atau hasil perdagangan portofolio yang dilakukannya. Sedangkan menurut jangka waktu lamanya investasi dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu investasi jangka panjang dengan jangka waktu minimal 5 tahun, maka beberapa pilihan investasi yang mungkin adalah rumah, emas, asuransi, saham, atau reksadana. Untuk reksadana, ada baiknya menjatuhkan pilihan kepada reksadana saham, disebabkan nilai masa depan yang akan bertambah, karena secara teori, perekonomian diharapkan akan semakin baik di masa depan, sehingga reksadana saham pun prospektif untuk tipe jangka panjang. Selain itu, tingkat fluktuatifnya yang tinggi dari saham, namun secara kecenderungan akan tetap naik. Untuk asuransi, jangan sampai terjebak dengan iming-iming mendapatkan klaim yang besar, apalagi jika kita sudah tercover dalam asuransi di kantor. Sebisa mungkin pisahkan antara urusan asuransi dengan investasi supaya fokus sesuai dengan tujuan masing-masing. Investasi jangka menengah. Dengan jangka antara 1 hingga 5 tahun, maka beberapa pilihan investasi yang mungkin adalah emas, asuransi, atau reksadana. Untuk reksadana, pilihan bisa jatuh pada reksadana jenis campuran dengan tingkat risiko yang lebih kecil dari reksadana saham. Namun tingkat fluktuatifnya tidak sedramatis reksadana saham. Investasi jangka pendek dalam jangka maksimal 1 tahun, maka pilihan investasi yang mungkin adalah deposito atau reksadana. Apa aja sih yang akan kami jelaskan? Yaitu yang pertama ada investasi dalam saham, yang kedua adalah metode akuntansi, yang ketiga mencatat transaksi pembelian saham, yang keempat hak beli saham, dan yang terakhir adalah pertukaran saham. Saya ingin menjelaskan investasi dalam saham. Tujuan investasi dalam saham dibagi menjadi 2. Investasi jangka pendek, manfaatnya uang yang menganggur dan penjualan untuk memenuhi kebutuhan. Investasi jangka panjang tujuannya untuk mengawasi perusahaan lain, untuk memperoleh pendapatan yang tetap setiap periode, untuk membentuk suatu dana khusus. Motivasi investasi untuk memperoleh kembali yang tinggi, untuk mengamankan kegiatan tertentu dan pendanaan tertentu dalam perusahaan lain. Investasi saham adalah surat tanda bukti serta di dalam modal perseroan terbentuk pemilik saham dari PT, pemegang saham atau jenis saham. Dilihat dari bentuk saham
atas nama dan atas pembawa dilihat dari penetapan nilai saham. Metode pencatatan penanaman modal saham, perusahaan yang memiliki saham perusahaan yang mengeluarkan saham atau jumlah saham yang dibeli akan membentuk metode pencatatan penanaman modal saham, jumlah saham yang dimiliki inspektur dibandingkan jumlah saham yang ada. Metode pencatatan investasi dalam saham, pembelian saham yang dibeli dapat diperoleh dengan cara dibeli secara tunai atau suka dengan aktiva. Saham yang dibeli dengan tunai, harga pokok adalah jumlah semua uang yang dibayarkan, yaitu biaya-biaya komisi, matrai, dan lain-lain. Mencatat transaksi pembelian saham. Pembelian saham dapat dilakukan dengan beberapa cara. Pembelian saham dengan tunai, contoh pada tanggal 1 Mei 2008 dimulai 1000 lembar saham PT nominal dengan kurs 16%, biaya makelar, dana lain-lain, jurnal investasi dalam saham. 2. Pembelian saham dengan menyerahkan aktiva selain kas. Investasi dapat disebabkan 1. Sebesar aktiva yang diserahkan, harga pasaran saham. Jika pasar aktiva tidak diketahui. Saya di sini akan menjelaskan metode akuntansi. Metode akuntansi merujuk pada aturan dasar pedoman di mana bisnis menyimpan catatan keuangan mereka dan menyiapkan laporan keuangan mereka. Ada 2 metode akuntansi utama yang digunakan untuk mencatat basis kas dan basis akrual. Anda bisa melihat contoh-contoh seperti yang di atas. Catatan akuntansi saham dan obligasi adalah untuk nyata pelaksanaan sistem keuangan, pelaksanaan prosedur, dan tata kelola yang baik berdampak pada pertumbuhan laba rugi perusahaan. Pembelian dan penjualan surat berharga seperti saham dan obligasi akan mempengaruhi laba rugi perusahaan. Bagaimana cara pencatatan akuntansi saham dan obligasi yang benar? Mari ikuti pembahasan berikut ini. Oke, di sini saya akan menjelaskan hak beli saham. Hak beli saham, hak yang diberikan kepada para pemegang saham untuk membeli saham baru dengan harga di bawah harga saham baru. Setiap lembar saham yang beredar akan menerima 1 lembar hak beli saham, sehingga harga perolehan investasi yang lama akan terdiri dari 2 bagian, yaitu 1 bagian untuk investasi saham lama, 2 bagian untuk investasi hak beli saham. Pembagian untuk menetapkan besarnya masing-masing investasi itu didasarkan pada harga pasar hak beli saham dan harga pasar saham lama dengan perhitungan sebagai berikut. Yang terakhir ada pertukaran saham. Kalau terjadi pertukaran saham akan timbul laba atau rugi penukaran, yaitu kalau ada perbedaan harga antar harga perolehan saham lama yang dimiliki dengan harga pasar saham baru atau saham penukar. Jadi sekian dulu ya dari kelompok kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.